pemirsa Persis TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di acara Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri bersama Persis TV. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sangat besar untuk kita semua. Baik, pemirsa Persis TV, alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita Ustazah Hafifah Rahmi. Beliau adalah salah satu daiyah pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri, juga beliau adalah penasihat pimpinan cabang Persistri Bojong Soang. Kita langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Neng Feni. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, Ibu baik-baik saja sampai hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Ya, pemirsa Persis TV, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Ya, kembali lagi bersama kami di program Ramadan Cinta Persistri. Ibu, hari ini kita akan membahas tentang saum Ramadan adalah wujud perlindungan Allah. Betul. Ya, untuk mengefektifkan waktu, kita akan langsung saja membahas tentang tema kita hari ini. Kita akan siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima ilmu pada hari ini. Silakan Ibu. Alhamdulillah, alladzi la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang berbahagia, alhamdulillah sampai hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa bersama-sama berkumpul, bertemu dalam kegiatan Ramadan Cinta Persistri. Hari ini seperti tadi sudah disampaikan, kita akan berbicara mengenai saum Ramadan adalah wujud perlindungan Allah. Pemirsa rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa Allah itu Sang Maha Pelindung. Allah itu memberikan berbagai macam perlindungannya kepada kita semua. Ternyata Neng Feni, Allah dengan saumnya itu juga memberikan perlindungannya kepada kita. Apa yang harus dilindungi dari diri setiap orang? Tentu ada 2 hal, baik lahirnya ataupun batinnya tentu saja. Itu sebabnya dengan info yang kita baca di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183-184, yang bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa.
Dilanjutkan dengan ayat berikutnya pemirsa. Ayyaman ma'dudat. Saumnya itu tidak terus-menerus, tapi hanya dalam beberapa hari yang ditentukan. Yang dimaksudkan adalah selama bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang ternyata tidak bisa melaksanakan saum dikarenakan sakit, itu boleh meninggalkan saumnya. Tapi tentu fa'iddatun min ayyamin ukhar. Perlu menggantinya dengan hari-hari yang lain. Tuh. Dan ada juga yang tidak bisa melaksanakan saum dikarenakan memang ketidakmampuan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, bagi mereka ini boleh meninggalkan saum dan menggantinya dengan fidyah. Tapi tetap di ujung ayat Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebetulnya saum di bulan Ramadan itu Neng Feni tak tergantikan. Allah sudah mengatakannya demikian. Namun untuk beberapa orang yang tadi mempunyai udzur seperti yang disebutkan, Allah memberikan rukhsah. Nah, dari dua ayat tadi kita jadi tahu, kita diberikan informasi oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan saum untuk kita kaum mukminin. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Ini amat sangat luar biasa karena memang takwa ini adalah satu-satunya kunci yang bisa membuka pintu surga agar kita masuk di dalamnya. Dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Bahwa surga itu disediakan sebelum kita datang saja sudah disediakan surganya. Itu tapi bagi orang yang takwa. Kalau tidak takwa tentu saja kita belum punya kuncinya. Saum merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sang takwa tadi, sehingga kunci surga berada di tangan kita. Nah, sebetulnya dalam kehidupan kita di mana fisik tidak ikut dalam kehidupan kita di alam yang lain. Yang diperlukan adalah jiwa yang tadi. Dengan saum, dapat. Tapi tentu nanti kita akan bicara tentang bagaimana sebuah saum yang sempurna, ya, dalam kondisi sempurna kita sebagai manusia tentu saja. Di sisi lain, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tobroni. Hadisnya juga populer pemirsa. Adalah sumu tasihu. Sering-seringlah kalian saum, nanti kalian sehat. Masya Allah. Sebetulnya Neng Fen, untuk hadis ini ada makol. Jadi masih diperbincangkan sebetulnya ya. Diperdebatkan tentang kesohihannya. Jadi ada yang mengatakan ini hadisnya katanya dhaif, lemah. Bahkan satu hadis lebih parah lagi mengatakan ini maudhu, ini hadis palsu gitu. Namun kita melihat di sini meskipun hadis ini dinilai lemah, tapi tidak bersinggungan langsung dengan hukum. Jadi beberapa ulama masih menggunakan hadis ini untuk melihat bagaimana manfaat saum dari sisi fisik tentu saja. Nah, tentu dari apa yang tadi sudah disampaikan, kita melihat ada dua dari tujuan saum yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, yang pertama adalah saum secara internal. Secara internal artinya ini keterkaitan dengan ketakwaan yang tadi itu, karena ini menyangkut jiwa kita. Jadi spiritually ini, jadi dikatakan sebagai internal fasting, sebagai saum yang internalnya. Tujuannya tadi kan kita sudah diberikan info oleh Allah, la'allakum tattaqun. Kejarannya adalah takwa. Nah, itu sebabnya dengan la'allakum tattaqun ini kita coba amati pemirsa semua. Di bulan Ramadan Allah memberikan semangat yang amat sangat luar biasa pada diri setiap orang. Mari kita lihat, tak ada satu masjid pun yang sepi.
di bulan Ramadan. Semua penuh, Iya. gitu. Semangat orang untuk berinfak tinggi. Bahkan di jalan pun kita masih melihat orang membagi-bagi takjil bagi banyak orang. Ya, betul. Di akhir Ramadan orang berbagi buat fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Itu artinya semangat untuk beribadah itu menjadi makin tinggi, gitu. Sangat luar biasa. Dan ini amat sangat berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Situasi seperti itu nampaknya tidak atau belum kelihatan ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya situasi seperti ini di bulan Ramadan ya kita bisa melanjutkannya di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga kita lihat dari beberapa keterangan nilai pahala ini betul-betul ditingkatkan. Sampai dikatakan ada 10 kali lipat, bahkan dikatakan sampai 70 kali lipat. Masya Allah. Bayangkan pemirsa, kalau kita hitung-hitungan gitu ya, antara 11 bulan di luar bulan Ramadan sama 1 bulan dalam Ramadan. 1 banding 11, ini malah 1 banding 70. Ya jelas lah, masih hebat ini. Itu sebabnya maka banyak orang bilang Ramadan ini bulan bonus. Para sahabat seneng banget kalau sudah tiba di bulan Ramadan. Bahkan mereka berangan-angan. Coba ya kalau semua bulan itu Ramadan katanya. Luar biasa. Mereka sangat suka dengan bonusnya. Tentu sama. Kita pun demikian ya. Nah, bahkan kita lihat lebih rinci lagi di hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ini tentang keutamaan Ramadan. Yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa memiliki ketakwaan yang dengan cepat gitu. Artinya karena didukung dengan berbagai hal. Sudah semangatnya tinggi, sudah pahalanya dilipat-lipatkan, tidak ganda lagi. Masya Allah. Triple porter atau berapalah gitu sekehendak Allah. Masya Allah. Nah, di situ juga ada malam Lailatul Qadar kan pemirsa. Malam Lailatul Qadar yang kalau kita beribadat padahal cuma dalam 1 malam itu. Tapi nilainya 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu kalau dihitung? Gak semua orang hidup 1000 bulan. Ini bonus sangat luar biasa. Saumnya wajib, qiyamnya sunat. Di mana nilai sunat itu pahalanya senilai wajib. Pahala wajib bisa 10 sampai 7 kali lipat. 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Wah, ini benar-benar kalau Ramadan tidak dipersiapkan rugi banget. Gitu. Karena kan belum tentu Ramadan tahun depan kita nyampe ke Ramadan seperti kita hari ini. Makanya pemirsa sayang ini untuk dilewatkan. Kemudian para ibu nih, giliran kita yang setiap hari menyiapkan tajil, menyiapkan makan, menyiapkan sahur. Wah, ini benar-benar panen loh. Karena di dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah itu dikatakan, barang siapa yang menyediakan makanan untuk berbuka orang yang saum, gitu. Maka dia akan dihapus dosa. Yang kedua juga akan dijaga dari api neraka. Kapan lagi itu kita dapatkan? Nah, maka para ibu kita betul-betul bersungguh-sungguh nih dalam menyediakan makan untuk keluarga kita. Bahkan terkadang kita dapat juga giliran dari masjid tempat kita yang dekat rumah untuk menyiapkan tajil. Belum lagi kalau ada orang-orang yang bertamu ke rumah kita, maka kita jamu juga. Bahkan Rasul katakan ketika para sahabat bilang begini, katanya Neng Fen, Rasulullah, apa itu harus sampai kenyang? Gitu. Sementara ya kita tahu kan, zaman Rasulullah waktu itu orang tidak seperti orang-orang Islam zaman saat ini gitu, karena masih banyak boikotan dari orang-orang kafir ya, sehingga ekonomi kaum muslimin ini belum sehebat sekarang. Tidak, kata Rasul, tak harus sampai kenyang. Itu hanya seteguk air saja, atau mungkin susu yang diencerkan. Nah, cuma untuk itu saja dapat penghapusan dosa sama jaga dari api neraka. Luar biasa. Makanya betul-betul sayang pemirsa kalau ini dilewatkan. Nah, itu sebabnya maka sangat layak
Kalau orang-orang diberikan oleh Allah kesempatan di bulan Ramadan, lalu mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Termasuk kita tentu saja. Nah, ibu-ibu yang sekarang sudah pada siap masak, kemudian beres masak kan, bertemu kita, berbicara mengenai masalah ini ya, mudah-mudahan membuat semangat kita semakin tinggi untuk melaksanakan apapun yang dilaksanakan atau yang ada kesempatan dan peluang di bulan Ramadan ini. Mari kita lihat dari sisi berikutnya, Neng Fen. Ya. Dari sisi yang sumutasihu itu. Itu sejak tahun 2000-an ya. Itu di media-media cetak, elektronik, pokoknya di banyak media itu diberitakan hasil penemuan seorang profesor dari Jepang yang menyatakan tentang autofagi. Wah, sejak saat itu orang-orang non-muslim pun mereka melakukan saum. Mereka melakukan saum. Itu karena mereka sangat tertarik dengan autofagi ini. Autofagi ini adalah satu situasi yang menurut penjelasan mereka yang saya baca di salah satu media pemberitaan, itu autofagi itu berasal dari kata auto sama fagi. Auto itu kan kita tahu kan sendiri ya gitu. Fagi itu artinya memakan. Jadi maksudnya adalah pada saat situasi autofagi itu, sel-sel tubuh kita di mana sel tua, sel rusak, atau sel yang abnormal semacam kanker itu, gitu, mereka memakan dirinya sendiri, bunuh diri, gitu. Lalu, selama terjadi autofagi, sampai nanti harus dipikirkan autofagi bagaimana nih mengaktifasinya, gitu. Jadi mereka kemudian melakukan banyak penelitian. Dan ternyata mereka temukan itu pada yang namanya fasting, mereka bilang. Ada intermittent fasting. Ya, gitu sedang ya. Populer itu ya. Nah, Ibu. itu betul. Sedang sangat populer. Ternyata buat kita abad mana itu ceritanya? Sudah diceritakan. Betul. Cuman ya begitu itu. Kalau kita sudah sejak awal iman. Makanya di awal ayat itu ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, gitu. Karena orang yang beriman kan yakin, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Maka mereka akan melakukannya. Meskipun belum kepikiran benar-benar sampai mereka paham betul kenapa harus saum. Ya, yang dikedepankan adalah ketaatan. Ya udah taat dulu saja. Nah, hari ini kemudian banyak disampaikan, banyak diberitakan mengenai bagaimana saum ini amat sangat luar biasa. Nah, ini dia autofagi. Sampai sang penemu ini mendapatkan hadiah Nobel di tahun 16. Luar biasa. Tapi beliau bukan seorang muslim, ini dia. Nah, buat kita ya yang muslim, alhamdulillah kita jadi dapat ilmu dari penelitian mereka. Jadi kita semakin yakin, oh betul. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Rasulullah sampai mengajarkan kepada kita begitu banyak tentang hal yang berkaitan dengan saum. Nah, itu dengan autofagi tadi akan teraktivasi kalau kita malnutrisi. Kita kekurangan nutrisi. Karena memang sejak pagi, dari sejak subuh sampai maghrib, kita kan tidak kemasukan apa-apa. Perutnya ya seperti itu. Nah, betul-betul tidak masuk apapun. Karena memang makanan dan minuman itu bisa membatalkan saum kita. Makan dan minum ini ternyata mengakibatkan tubuh kita jadi malnutrisi pada hari itu. Nah, ketika terjadi malnutrisi itu, maka pada akhirnya karena tubuh kita tidak pernah berhenti untuk beraktivitas. Apa yang harus mereka lakukan? Yang biasanya hari-hari ya terus-terusan dikasih makanan. Iya, itu dia. Selesai makanan ini belum beres, udah datang lagi kerjaan baru gitu kan? Tidak pernah selesai. Tapi begitu saum, ini udah selesai karena makanan kita dicerna antara 6 sampai 8 jam ya. Gitu. Kalau kita saum mulai jam 4 ya ceritanya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jam 10 buat orang yang masih bagus
alat-alat cernanya itu udah selesai. Hmm. Buat yang model-model kita naiklah gitu ya, 2 jam lagi, udah 8, udah 10 ya tadi, 11, 12. Berarti di jam 12 para pemirsa. Setelah jam 12 maka kita benar-benar malnutrisi. Artinya si organ tubuh kita itu lagi gak ada kerjaan. Lalu apa yang mereka lakukan? Itu dia. Mereka lakukan autofagi, beres-beres. Iya, jadi sel-sel yang rusak, sel-sel yang tua, sel-sel yang abnormal itu dimakanin sama mereka. Sampai pada akhirnya apa yang sudah mereka ambil itu didaur ulang, muncul sel baru. Jadi kalau saya pikir itu ya seperti orang yang baru donor darah, ya, donor darah. Nah, maka si sel-selnya itu mulai memproduksi lagi yang baru, yang lama sudah. Ya, nah itu dia. Jadi pada akhirnya ini terjadi peremajaan gitu. Maka otomatis jantungnya terjaga. Gitu, jantungnya terjaga. Ya, Insya Allah. Ya di usia seperti kita ya, usia persisri yang di atas 35 tahun gitu, apalagi saya sangat luar biasa nih. Saya benar-benar salut nih kalau lihat di pengajian ibu-ibu persisri yang udah pada sepuh-sepuh usia 70-80 tahun itu masih datang. Masih semangat. Iya, masih semangat. Makanya kadang saya gitu ya, yang masih boleh dibilang lah dibanding mereka muda lah ya gitu, muda gitu. Ya kalau nggak ke pengajian, kalau nggak rajin, malu rasanya gitu kan. Disemangati dengan keberadaan mereka. Nah tentu kalau orangnya sakit, meskipun semangatnya tinggi kan nggak bisa datang. Orang yang kena penyakit jantung, jalan beberapa langkah aja sudah sesak nafasnya, gitu kan. Nah ternyata dengan saum, ini kemungkinan sebuah ikhtiar tentu saja ya. Ini karena apa? Berkaitan dengan kolesterol. Iya, kolesterol. Karena memang pada akhirnya ini bisa distabilkan. Sama juga dengan gula darah. Karena di kita memang banyak orang di negara kita itu karena memang lebih banyak makan karbo. Jadi itu yang namanya diabetes kok deket banget ya sama kita gitu. Padahal ada orang bilang, loh Bu kenapa ya aku kena diabetes? Padahal aku gak suka manis gitu. Makan mie pakai nasi. Nah itu dia, mie pakai nasi. Belum lagi nanti ada lauk yang lainnya adalah bala-bala, perkedel, jagung, perkedel, karbo. Itu juga karbo plus karbo. Jadi akhirnya yaitu dia sang gula darah jadi jadi kewalahan. Mereka harus produksi insulin sebanyak-banyaknya sampai akhirnya itu pankreasnya sudah mengibarkan bendera putih. Aduh, mereka kewalahan karena insulinnya itu harus terus-terusan dikeluarkan. Mereka sama juga dengan kita, makhluk Allah yang memiliki energi terbatas. Tentu butuh istirahat. Nah, dengan adanya saum, tentu saja pada akhirnya ini yang namanya insulin boleh istirahat. Kenapa demikian? Karena memang tidak harus berproduksi, karena kita tidak mengkonsumsi apapun pemirsa. Jadi nyantai. Apa yang mereka lakukan? Seperti yang saya bilang tadi. Organ-organ tubuh itu nggak pernah berhenti beraktivitas. Makhluk-makhluk Allah yang diistilahkan yusabbihu lillahi ma fis samawati. Ma itu kan yang tidak berakal ya. Nah, beda dengan kita masuk kategori man gitu. Nah, man itu suka dikit-dikit nakal gitu. Tapi kalau yang namanya ma itu yusabihu tidak pernah berhenti. Nah, ini juga sama, ada sel beta yang ada di dalam pankreas. Mereka yang selama ini sakit karena overproduction misalnya gitu ya, dipaksa sama kita nih yang terus-terusan mengkonsumsi banyak makanan yang
membahayakan gitu. Kemudian juga mereka yang masih kelelahan, ada juga yang sakit sel betanya, mereka bisa memulihkan dirinya. Maka otomatis saat kita berbuka, kita mulai lagi memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, mereka sudah siap. Yang sakit sudah sembuh, yang capek sudah menjadi gak capek lagi. Nah, maka kenapa gula darahnya relatif menjadi stabil. Apalagi buat orang-orang yang memang sekarang sudah divonis sebagai diabetisi. Maka saum itu menjadi salah satu cara gitu. Atau kalau beberapa teman yang para diabetisi itu mengatakan, oh kami kena diabetes, kita dibilang diabetisi. Ini adalah satu isyarat dari Allah. Kamu saumnya nambah gitu. Saumnya bukan hanya saum Ramadan saja yang bareng-bareng semuanya. Tapi kenapa enggak lakukan 3 hari dalam sebulan ya yang Ayyamul Bid itu, atau 2 kali dalam seminggu, atau kalau perlu gitu. Silakan lakukan saum Daud, sehari berbuka kemudian 1 hari saum. Nah, tentu saja dengan jantung yang sehat, gula darah yang stabil, kemudian sel-sel rusak, sel-sel yang tua yang terus menjadi hilang, berubah atau diganti dengan sel yang baru, ini jelas imun tubuh semakin naik, Neng Fen. Tentu kan performanya menjadi semakin sehat. Lebih prima ya. Nah, lebih prima. Jadi istilahnya bukan awet muda, tapi awet sehat. Sehat. Seperti ya, itu betul. ya, awet sehat. Ya. Nah, itulah yang terjadi pada saum. Jadi kita perlu belajar bagaimana saum yang benar ya, pemirsa. Ya. Karena memang sebuah saum itu adalah sebuah rangkaian kegiatan. Ya. Di mana rangkaian kegiatannya kan dimulai dari sahur kan. Ya. Karena makanan kita melakukan makan ini pertama kali di waktu sahur. Sampai Rasul bilang, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahur dong. Nanti kalau kamu sahur, di situ kamu akan temukan berkah. Gitu. Berkah kan kebaikan ilahi. Luar biasa yang kita perlukan untuk berbekal selama kita melaksanakan saum di tengah siang itu, mulai dari subuh sampai maghrib ya pemirsa. Nah, kemudian selama saum, aktivitas apa yang dilakukan oleh orang yang saum ini? Tentu tuntunan Allah, tuntunan Rasul juga menyampaikan, di mana di tengah-tengah itu kita support untuk melakukan aktivitas semacam olahraga dan olah jiwa gitu. Bagaimana fisiknya diolah sehingga terjadi yang namanya tergeraknya semua otot, tergeraknya semua tulang. Apalagi yang namanya sholat yang menggerakkan 360 ruas tulang manusia. Masya Allah. Ya, sampai Rasul bilang, sodakohlah kamu sama tulang-tulang kamu. Masya Allah. Sahabat kan sampai tanya, loh bagaimana sodakoh dengan tulang? Gitu. Itu kan pemirsa kata Rasul kepada sahabat. Ternyata Rasul mengatakan sholat. Karena sholat itu adalah sebuah gerakan di mana menggerakkan ke 360 ruas tulang. Maka bagaimana tidak sehat dengan cara seperti itu? Kemudian yang namanya olah jiwa dengan hal-hal yang tadi, baik di waktu siang ataupun di waktu malam, itu latihan-latihan untuk mensucikan batin terus-terusan dicontohkan, terus-terusan disupport oleh Allah dan Rasulnya. Sampai kemudian tibalah masa iftar, gitu, masa iftar yang ditunggu-tunggu. Ternyata itu pun tidak terlepas dari tuntunan. Sampai ada ayat Al-Quran yang mengatakan, di situ ayat Al-Quran mengatakan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang diproduk oleh bumi. Makanya produk yang paling bagus itu adalah produk tanah.
gitu. Bukan olahan ya Bu ya? Bukan olahan gitu, produk tanah gitu ya. Nah, kalau perlu kita bisa memakannya langsung seperti makan buah. Kalau makan buah kan umum ya, kita makan buah itu mentah. Apalagi kalau buahnya langsung petik makan. Nah, itu sangat-sangat luar biasa. Nutrisinya benar-benar utuh. Atau yang kedua, setelah itu kalau sayur kita nggak biasa kan makan mentah gitu kan. Kalau orang makan kangkung mentah, orang bilang, ih kok kayak kambing gitu kan. Makan kangkung mentah. Nah, kalau kita oseng dulu gitu. Apa memang nggak apa-apa makan kangkung mentah? Why not? Boleh-boleh aja. Saya lagi belajar loh pemirsa, makan kangkung mentah gitu. Tapi belum berani tuh kalau makan kangkung yang dari sawah yang kita lihat airnya kayak gimana gitu ya. Tapi saya baru berani makan kangkung mentah itu yang di organik mungkin. Iya, pertama organik, yang keduanya juga pakai bio yang ditanam di air itu, dan tentu airnya sangat bersih. Lalu setelah dicoba pemirsa, bener itu kriuk banget, enak ternyata gitu ya. Karena boleh dicoba boleh dicoba loh. Para ahli mengatakan nikmat makan itu bukan pada bendanya, nikmat makan itu pada sangka kita kepada Allah. Luar biasa, ternyata enak. Kangkung dimakan mentah, luar biasa. Tentu saja kita harus bersih mencucinya karena ya banyak organisme yang tidak bagus untuk nanti masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, ini di waktu iftarnya juga harus seperti apa? Karena sebetulnya yang kita lakukan, makan baik di waktu sahur atau di waktu iftar, di waktu buka, itu adalah waktu malam. Di mana Allah mengatakan bahwa waktu malam aku ciptakan untuk istirahat. Tapi kita ambil waktunya untuk makan di ujung malam ialah untuk sahur, di awal malam ialah dengan buka. Begitu. Nah, maka bagaimana tuntutan Allah, tuntutan Rasul untuk masalah ini gitu. Kita harus terus pelajari ya, supaya manfaat saum baik spiritually ataupun physically, dua-duanya kita dapat, insya Allah. Nah, nampaknya itu yang kita bicarakan pada hari ini pemirsa ya. Teorinya nggak banyak kok, cuman segitu. Masya Allah, luar biasa ya. Kita alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan bergizi nih ya. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke segmen kedua, kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, Hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Ya, baik. Kembali lagi bersama kami di Ramadan Cinta Persistri. Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Kita akan langsung bacakan saja, Ibu. Yang pertama, perlukah kita membedakan menu buka dan sahur, katanya gitu ya. Perlukah kita membedakan menu buka dan menu sahur? Silakan Ibu. Pemirsa Persis TV, saat kita makan di waktu sahur, itu tentu di akhir malam kan. Nanti di depannya kita akan menghadapi hari siang, di mana kita tetap beraktivitas, kita butuh energi. Nah, maka pada saat kita menyiapkan
menu sahur tentu akan berbeda dengan menu buka. Menu sahur kita harapkan betul-betul bernutrisi karena memang kita akan beraktivitas. Sekolah tak libur. Ya. Kemudian bahkan kalau dipikir-pikir Neng Fen, itu untuk ibu secara pribadi ya. Perasaan kok nambah sibuk ya di bulan Ramadan. Betul. Ya. Soalnya kayak gini, orang-orang yang biasa ngaji mereka nggak mau berhenti ngajinya. Iya. Orang yang nggak biasa ngaji juga jadi semangat. Tiba-tiba mereka ngaji. Iya. Lah, tentu saja kita yang para guru pada akhirnya jadi ngajarnya makin banyak. Tentu butuh nutrisi lebih banyak untuk menghadapi hari-hari karena harus mengeluarkan tenaga juga lebih banyak. Nah, itu sebabnya maka siapkanlah menu sahur itu amat sangat istimewa. Bahkan kalau menghitung secara kalori ya, itu kolak yang kita biasa sediakan di waktu buka itu menurut para ahli gizi itu jauh lebih baik dikonsumsi pada saat sahur itu. Cuman kalau memang belum biasa jadi napaknya nggak enak, asa nggak pantas lagi gitu kan. Nah itu kan nggak biasa. Padahal itu pada gula yang kita ambil dari gula aren misalnya ya, sama ada dari santan juga itu mengandung kalori yang tinggi yang nanti akan kita habiskan dengan aktivitas di waktu siang hari ini. Sehingga selama beraktivitas di siang hari kita cukup nutrisi. Nah, tentu saja pada saat semua makanan sudah tercerna dengan baik, autofagi kemudian mulai berjalan, toh masih ada cadangan-cadangan lemak kita yang bisa kita lunturkan. Itu akan keluar masuk ke dalam gula darah kita, masuk ke dalam darah dalam bentuk glukosa itu. Makanya pemirsa kalau kita lagi lemes-lemesnya nih di waktu saum itu mesti melakukan gerak. Tapi bukan gerak kayak orang angkat besi, tidak begitu, tapi gerak ringan. Itu adalah betul-betul mengundang si lemak untuk mencair dan kemudian masuk ke dalam darah menjadi gula. Maka pada akhirnya kita menjadi bugar lagi, seger lagi. Orang kalau di darahnya sudah gula darahnya sudah menjadi turun ya, drop, dia bisa lemes, bahkan bisa pingsan. Nah, kita kan lagi saum, masa harus minum gitu. Nah, maka aktifkan, keluarkan gula itu dari lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Maka hadiahnya kita akan turun berat badan loh pemirsa. Insya Allah ya, itu bonus lah ya gitu. Nah, itu untuk menu sahur, tentu dibikin lebih istimewa. Terus bagaimana untuk menu bukanya? Nah, menu buka para pemirsa kita kan mau istirahat. Kita mau tidur gitu. Kita mau tidur karena memang pencernaan kita dia itu tidak punya inisiatif sendiri untuk aktif. Maka dia itu kalau bahasa Sunda bilang mah gehgeran gitu. Jadi harus dicontohin, harus dipacu dengan kegiatan yang lain biar dia ikut aktif gitu. Tentu saat kita tidur aktivitas kita menjadi karena istirahat kita tidak beraktivitas. Nah, otomatis kita khawatir nanti organ-organ pencernaan kita juga jadi susah untuk mencerna makanan kita. Maka yang harus difikirkan pada saat kita berbuka ini butuh latihan tentu saja. Butuh latihan karena nafsu yang ke depan seringkali membuat menu buka jauh lebih tebal, jauh lebih berat daripada menu sahur gitu. Nah, pada saat kita buka yang harus diingat gitu bahwa kita harus cukup buah, cukup sayur. Kemudian itu sampai diberikan semangat untuk untuk tarawih ya untuk sholat malam. Itu kan nggak biasa di hari-hari di luar Ramadan ada orang sholat malam berjamaah. Tapi Ramadan 30 hari atau selama sebulan penuh itu benar-benar kita berjamaah di masjid.
Nah, bisa dirasakan Neng Fen saat kita beres tarawih, peluh mah ada atuh, Iya, gitu. betul. Iya, itu artinya kita sudah beraktivitas fisik. Maka itu akan membantu organ-organ pencernaan kita untuk ikut aktif. Nah, diharapkan maka kegiatan mencerna itu sudah selesai sebelum masa tidur kita tiba. Gitu. Ya. Nah, sehingga bisa dibayangkan ibu-ibu lah jagonya para seksi konsumsi sepanjang masa, pasti tahu lah bagaimana harus mengemas untuk buka sama untuk sahur. Ya. Seperti Jadi itu jangan barangkali kebalik ya Bu ya. Iya, jadi tidak terbalik. Itu Iya. sebabnya maka Sahur tidak makan, buka kebanyakan. Nah, Oke. itu Biasanya dia. gitu ya. Iya. Padahal itu sahur yang harus bisa lebih bisa bagus. dihitung nanti di bulan Syawal, silakan timbang berat badan. Malah nambah. Itu bukannya berkurang. Oh, iya. Loh kok seperti ini? Iya. Oh, ternyata ada yang keliru iya. dengan pelaksanaan saumnya. Baik. Seperti itu. Masih Ini ada Neng? ada pertanyaan kedua. Ah, ya? Adakah cara lain bagi Mhm. ibu hamil dan menyusui yang tidak bisa saum untuk mendapatkan manfaat seperti orang yang saum? Oh iya, pemirsa Persis TV, kita yang para perempuan nih, apalagi yang masih usia subur. Yang masih usia subur itu ada yang menyusui, ada yang hamil. Ya, terkadang apalagi yang hamilnya yang dokter bilang, Bu ini nanti kalau ibu saum nanti bayinya malnutrisi gitu kan. Betul. Ya terpaksa kan sebulan penuh itu tidak melaksanakan saum. Tapi ya ingin juga dapat pahala seperti pahalanya orang yang saum. Seperti yang tadi itu. Lalu bagaimana? Itu. Nah, tentu saja yang kita coba perhatikan di sini yang tadi dikatakan Allah, Rasul membuat Ramadan itu luar biasa, berbeda dengan di luar Ramadan. Untuk saumnya, orang-orang yang sepuh ya, yang sepuh nggak bisa saum. Kemudian yang yang ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui juga tidak bisa saum. Terus bagaimana bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? It's okay, tadi di dalam hadis dinyatakan. Kenapa tidak menyiapkan perangkat atau apapun untuk orang-orang yang berbuka? Maka para ibu, siapapun yang menyediakannya, dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang saumnya. Dapatkan? Gitu. Luar biasa. Meskipun mungkin untuk latihannya, untuk autofaginya nggak dapat. Bagi ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, toh nanti kita punya sela-sela waktu. Atau mungkin ibu bisa konsul dengan dokter, dengan ahli nutrisinya. Apakah kalau dalam sekian waktu gitu, misalnya 3 hari saum, 1 hari 3 hari buka gitu, 1 hari boleh saum, dapat tuh autofaginya untuk hari itu. 3 hari saum lagi, kemudian 1 hari boleh buka, autofaginya dapat lagi gitu. Nah, tentu saja kalau kita melihat jumlah, insya Allah masih bisa tergantikan dengan amal-amal lain di bulan Ramadan. Seperti itu barangkali Neng ya. Baik, ini satu lagi nih Bu ya pertanyaan. Katanya saya sulit menghabiskan air minum 2 liter per hari nih. Bagaimana dalam kondisi saum sementara mungkin asupan air ke tubuh itu harus mencukupi. Tipsnya seperti apa? Silakan Ibu. Nah, memang orang dalam urusan atau kaitannya dengan minum itu ada kebiasaan ya Neng Fen. Kalau untuk ibu sendiri, buat ibu tidak sulit dalam sehari harus menghabiskan 3 liter air atau mungkin sampai 4 liter air. Iya, betul. No problem. Sekali kita ngobrol itu 1 teko bisa habis, no problem gitu. Karena udah biasa barangkali ya dari kecil seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang nggak biasa, susah kan ini harus bagaimana, kembung dong kita gitu. Nah itu saja, itu makanya pemirsa kita harus pakai strategi. Bagaimana caranya? Tentu kita bisa lakukan itu lewat jus. Jus kan pakai air gitu. Kemudian setelah itu kita minumnya nggak usah banyak-banyak.
Karena kalau ngelihat 1 gelas air belum apa-apa kan, kita udah Enak duluan. rewas, sudah enak duluan belum apa-apa. Iya. Bikinlah gelas-gelas kecil. Nah, gelas kecil beberapa saat masukkan, beberapa saat masukkan. Insya Allah dengan cara seperti itu asupan air akan mencukupi. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak sekali nih ilmu yang kita dapat hari ini tentang makanan makanan sahur, makanan berbuka seperti apa dan bagaimana saum itu membuat kita sehat ya Ibu ya. Betul. Ya, jadi selain Islam itu luar biasa ya, betul. Selain saum itu adalah perisai ya, selain saum itu adalah perisai, saum juga membuat kita lebih sehat. Betul. Gitu ya. Baik, pemirsa Persis TV, alhamdulillah kita sudah mengkaji banyak sekali materi hari ini. Sebelum diakhiri, silakan Ibu menyampaikan kata penutup untuk kajian sore ini. Iya, pemirsa Persis TV yang berbahagia, supaya kita tidak lupa dengan pembicaraan kita pada hari ini, saya hanya akan menyampaikan satu kalimat saja, ya, bahwa saum itu adalah perlindungan Allah untuk kita. Mari bersama-sama lakukan dengan baik. Itu saja barangkali Neng. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jazakumullahu khairan katsiran Ibu atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan jariah kebaikan untuk Ibu. Amin, insya Allah. Baik pemirsa Ramadan Cinta Persistri, demikian sajian hari ini. Jangan lupa kunjungi website kami di persistri.or.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram. Akunnya persistri_pp dan akun Facebooknya pp persistri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Saya Feni Valenti Yusron undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.